Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pragana Rimanika Sunahilahi Purnomo. Saya dari kelas 11 IPA 1 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam. Yang pertama, munculnya Renaissansi Eropa. Kemajuan yang telah Eropa peroleh tidak terlepas dari kontribusi khazanah. Peradaban-peradaban Islam, transfer peradaban Islam ke Barat tersebut berlangsung melalui 3 jalur, yaitu Spanyol, Sisilia, dan Perang Salib. Renaissance merupakan gerakan pemikiran dan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik di Eropa melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Yang kedua, penjajahan Barat atas dunia Islam. Pada abad ke-14, orang Eropa sudah mampu mengadakan pelayaran dan menemukan dunia baru. Christopher Columbus pada tahun 1492 Masehi menemukan Amerika dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi yang bertujuan mengkristenkan umat Islam di sana. Penjajahan Eropa terhadap Mughal. Pada tahun 1761 Masehi, saat kerajaan Mughal dalam keadaan lemah, para pedagang Inggris di sana melawan pemerintah kerajaan Mughal. Perang pun berkecamuk dalam waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya Shah Alam Sultan saat itu menyerahkan Oudh, Bengal, dan Orissa kepada Inggris. B. Penjajahan Eropa terhadap Asia Tenggara. Pada tahun 1511 Masehi, Malama berhasil ditaklukkan oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque dengan berbagai motif, antara lain melanjutkan Perang Salib, penyebaran agama Kristen, dan motif ekonomi dengan semboyannya Gospel, Gold, dan Glory. Kemudian pada awal abad ke-16, yaitu pada tahun 1596 Masehi, Belanda tiba di Banten yang dipimpin oleh Van Cornelis de Houtman dengan motif sama seperti Portugis. Selanjutnya, perkembangan Islam pada masa modern atau masa kebangkitan. 1. Gerakan kebangkitan di dunia Islam. Usaha memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaharuan yang didorong dua faktor, yaitu pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Kedua, menambah gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Menimbang gagasan-gagasan pembaharuan dan pengetahuan dari Barat. A. Kebangkitan Islam di bidang politik dan militer. Menyadari kekalahan dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan dari bangsa-bangsa Barat, umat Islam mulai bangkit kembali untuk mengejar ketinggalan dan keterbelakangan. Bangsa yang pertama kali merasa ketertinggalan itu adalah Turki Utsmani dan Mesir. B. Kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Di Mesir, Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai tahun 1849 Masehi tampil untuk memajukan ilmu pengetahuan dengan mendirikan berbagai lembaga
pendidikan dan penerjemah sehingga pada masa Mesir menjadi negara maju. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh At-Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Berkat usahanya banyak diterjemahkan buku barat tentang berbagai ilmu pengetahuan modern, dan dikarang pula buku-buku baru serta menerbitkan berbagai surat kabar dan majalah. Yang kedua, kemerdekaan negara-negara Islam dari imperialisme. Negara berpenduduk mayoritas Muslim yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaannya adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang dikalahkan oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya. Negara Islam kedua yang merdeka dari penjajahan adalah Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947 ketika Inggris menyerahkan kedaulatannya di India kepada dua dewan konstitusi, satu untuk India dan satu untuk Pakistan. Presiden pertama Pakistan adalah Muhammad Jinnah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.